Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah kewirausahaan 2. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai review materi pertemuan 9-15, dasar dan fungsi manajemen kewirausahaan 2. Membahas tentang dasar manajemen, fungsi manajemen, teori manajemen, pengantar bisnis, penentuan jenis bisnis, dan lokasi bisnis. Dasar manajemen, pertanyaan dasar adalah mengapa saya harus mempelajari manajemen? Untuk apa? Jawabannya, suatu saat Anda akan berada dalam ruang lingkup suatu organisasi dan Anda memiliki kepentingan untuk terlibat ataupun memperbaiki cara-cara pengelolaan organisasi tempat Anda bekerja, bekerja sama, atau menjalankan usaha. Mengapa manajemen dibutuhkan? 1. Untuk mencapai tujuan. 2. Untuk menjaga keseimbangan atau balancing di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efektif, efisien, dan produktif. Seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, maka dapat melakukan fungsi-fungsi manajerial dengan efisien dan efektif. Konsep mengukur prestasi kerja: 1. Efisiensi. 2. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. 3. Efektivitas. 4. Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Manajemen menurut James A. F. Stoner. 1. Proses bukan seni. 2. Suatu proses perencanaan organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sifat interaktif dari proses manajemen: ada perencanaan, para manajer menggunakan logika dan metode untuk memikirkan tujuan dan kegiatan. Kedua, pengorganisasian, para manajer menata dan mengalokasi kerja, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang ketiga, pengendalian, para manajer memastikan bahwa suatu organisasi bergerak menuju sasarannya. Dan yang keempat, kepemimpinan, para manajer mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk menjalankan tugas-tugas pokoknya. Manajemen menurut T. Hani Handoko, manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,
menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personal, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Arti manajemen, manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, pengawasan. Anggota organisasi, tujuan organisasi. Tingkatan manajer dalam manajemen, ada manajer lini, pertama manajer menengah, manajer puncak. Tingkatan ruang lingkup, ada manajer fungsional, ada manajer umum, manajer divisi, manajer umum, manajer pemasaran, manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer fungsional. Fungsi utama manajemen, 1. Manajemen administratif, 2. Manajemen operatif, manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama. Manajemen administratif, manajemen operatif. Manajemen fungsional membahas tentang manajemen fungsional dalam konteks perencanaan, implementasi perencanaan, dan pengawasan. Pengertian fungsi adalah suatu klasifikasi yang menunjuk pada sekelompok aktivitas serupa dalam suatu organisasi. Fungsional adalah sesuatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang praktikal, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan daripada hal-hal yang bersifat dekoratif atraktif. Pengertian manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Perencanaan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Definisi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Manajemen perencanaan sebuah patokan untuk mempermudah manajemen agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan yang baik, kondisi mendatang, kegiatan yang akan dilaksanakan, periode sekarang, rencana dibuat. Aspek penting dalam perencanaan, pembuatan keputusan, proses pengembangan, penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk pemecahan masalah. Tujuan perencanaan, Stephen Robin memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Elemen perencanaan ada sasaran, ada rencana. Elemen sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok sasaran yang dinyatakan sasaran real. Pendekatan mencapai sasaran, pendekatan tradisional, pendekatan manajemen by objektif. Elemen rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, berdasarkan jangka waktu, menurut kekhususan. Rencana berdasarkan frekuensi penggunaan. Jenis rencana strategi, rencana operasional. Manajemen sumber daya manusia. Membahas tentang sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi bisnis. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut A.F. Stoner adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Sumber daya manusia merupakan potensi atau aset dan berfungsi sebagai modal bersifat non-material di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Fungsi MSDM, staffing, evaluasi, penghargaan atau penggantian pelatihan, membangun relasi, menciptakan kondisi aman dan sehat, mendalami masalah pengintegrasian, pemeliharaan, pemberhentian. Pelatihan, pandangan pelatihan menurut Shimamura adalah merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Tujuan pelatihan karyawan memutakhirkan keahlian individual sejalan dengan perubahan yang ada. Mengurangi waktu belajar seorang individu, membantu memecahkan persoalan operasional, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan. Jenis pelatihan, pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, pelatihan kreativitas. Pengertian manajemen operasi dan produksi, Jay Hazer dan Barry Render adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Pangestu Subagio adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.